Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fadlina dengan NPM 2308 1080 139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan UAS Praktikum Data Mining kelas P1 yang sudah saya kerjakan, yang berjudul Klasifikasi Kategori Indeks Kualitas Udara Dunia menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN dan NavBayes. Yang pertama, dilakukan pemanggilan library yang diperlukan. Selanjutnya, saya melakukan pemanggilan dataset. Dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle. Dataset yang digunakan ini berisi informasi kualitas udara dari berbagai kota di dunia dengan fokus pada pengukuran tingkat polutan utama untuk menentukan kategori indeks kualitas udara atau IQ kategori. Variabel penting yang ada di dalam data ini meliputi PM2,5, yaitu partikel halus yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer yang berbahaya ketika terhirup. Selanjutnya, ada variabel ozon, yaitu gas yang terbentuk akibat reaksi sinar matahari dengan polutan tertentu dan dapat mempengaruhi fungsi pernapasan. Serta yang terakhir, variabel karbon monoksida atau CO, yaitu gas tak berbau dan tak berwarna yang dapat bersifat toksik pada konsentrasi tinggi. Setiap kota dalam dataset memiliki nilai EQ utama dan nilai indeks untuk masing-masing polutan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori seperti good, moderate, atau tingkat lainnya berdasarkan ambang batas kesehatan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan dataset, yaitu dengan dataset dari CSV. Dapat dilihat ini adalah data yang saya gunakan. Selanjutnya saya melakukan eksplorasi data awal. Saya melakukan pengecekan struktur data, melihat deskripsi statistik, serta mengecek apakah pada data tersebut terdapat missing value. Pada data ini dapat terlihat bahwa struktur dataset seperti jumlah baris, yaitu dengan total jumlah baris 1695 dengan berbagai tipe data, yaitu ada data objek, integer, dan float. Selanjutnya dapat dilihat bahwa semua data tidak terdapat missing value kecuali country terdapat 302 missing value. Selanjutnya saya membuat heatmap korelasi. Heatmap ini digunakan untuk melihat hubungan antara fitur numerik seperti EQ, CO2, ozon, dan PM2,5. Ini adalah heatmap yang dihasilkan. Dari heatmap di atas dapat dilihat bahwa EQ value memiliki hubungan yang sangat kuat dengan PM2,5, yaitu sebesar 0,98, sehingga PM2,5 menjadi polutan paling mempengaruhi nilai indeks kualitas udara. Dilihat warna yang paling gelap, yaitu minus, yang artinya korelasinya paling sedikit. Selanjutnya, saya membuat visualisasi untuk distribusi kategori EQ. Kategori EQ terbagi menjadi 6 kategori, yaitu kategori good, moderate, unhealthy, unhealthy for sensitive group, very unhealthy, dan hazardous. Pada kategori good dan moderate yang paling banyak, dan kategori unhealthy for sensitive group, very unhealthy, dan hazardous yaitu yang paling sedikit. Yaitu yang paling banyak sekitar 7.000 baris dan yang paling sedikit yaitu 900 baris. Selanjutnya saya melakukan preprocessing data. Tahap preprocessing data dibagi menjadi pengecekan struktur data dan kualitas data, melakukan encoding pada kolom kategorik, melakukan normalisasi skala data, dan membagi data atau splitting data menjadi data train dan data test. Yang pertama, saya melakukan label encoding variabel kategorik, yaitu untuk variabel country, city, EQ kategori, CO EQ kategori, ozon EQ kategori, NO2 EQ kategori, dan semua data kategori diubah menjadi angka. Di sini dapat dilihat, data country yang sebelumnya berupa kategori berubah menjadi angka. Selanjutnya, saya menentukan variabel fitur X dan Y sebagai target. Saya membuat variabel X, yaitu uh, semuanya selain EQ kategori, dan variabel target yaitu EQ kategori. Selanjutnya data dibagi menjadi data train sebesar 80% dan data test sebesar 20%. Selanjutnya dengan fitur data scaler dilakukan normalisasi. Selanjutnya membuat model KNN digunakan dengan kelas yang akurasinya paling tinggi,
Yang pertama, saya membuat daftar ganjil yaitu dari 3 sampai 19. Sehingga muncullah akurasi ini. Dari akurasi ini dapat kita lihat nilai yang paling besar adalah K sama dengan 3 dengan nilai 0,99646. Sehingga diperoleh nilai K terbaik dengan akurasi 0,996 adalah K sama dengan 3. Selanjutnya bentuk model KNN. Yang kedua, saya membuat model Naive Bayes, yaitu saya menggunakan Gaussian Naive Bayes karena cocok untuk fitur numerik. Ini dilakukan buatan model Naive Bayes pada model KNN mencapai akurasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 0,996 yang menunjukkan kemampuan prediksi hampir sempurna pada seluruh kategori AKI. Confusion matriksnya juga memperlihatkan bahwa kategori 0 dan 2 terklasifikasi sangat akurat tanpa kesalahan yang berarti. Sedangkan pada kategori 3 dan 4 menghasilkan prediksi yang hampir sempurna dengan kesalahan yang sangat kecil. Dan pada kategori 5 memiliki sedikit salah klasifikasi, tetapi kinerjanya tetap baik. Dan pada modelnya juga diperoleh nilai precision recall dan F1 score yang mendekati 1, sehingga pada hampir semua kategori memperkuat bahwa model bekerja sangat stabil dan optimal. Selanjutnya, pada model Naive Bayes dan Confusion Matrix Naive Bayes menunjukkan nilai akurasi 0,97 yang berarti performanya tetap tinggi walaupun tidak sebesar KNN. Dan pada Confusion Matrix dapat dilihat di sini menunjukkan bahwa kategori 0 dan 2 masih diprediksi sempurna. Kinerja menurun pada kategori 3 karena sebagian besar data pada kategori ini justru diprediksi sebagai kategori 4. Sementara itu, pada kategori 4 memiliki recall yang tinggi, yaitu 0,99. Namun, precisionnya rendah karena model sering salah memasukkan kategori lain ke kategori ini. Nilai F1 score dan kategori 3 dan 4 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan kategori lainnya, sehingga terlihat bahwa model Naive Bayes kurang optimal pada kategori dengan pola distribusi data lebih bervariasi. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara model Naive Bayes dan KNN. Pada model KNN diperoleh akurasi 0,996 dan Naive Bayes 0,97, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model KNN sangat unggul hampir di semua kategori dan Naive Bayes masih rentan salah pada klasifikasi kategori yang jarang muncul. Baik, selanjutnya untuk judul penelitiannya saya membuat judul klasifikasi kategori indeks kualitas udara dunia menggunakan metode KNN dan Naive Bayes. Selanjutnya, yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah yang pertama, kualitas udara itu sendiri merupakan indikator yang penting bagi kesehatan dan lingkungan. Nilai AKI atau Air Quality Index juga digunakan secara global untuk menentukan tingkat polusi udara. Kategori AKI seperti good, moderate, unhealthy membantu menentukan risiko kesehatan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, bagaimana cara melakukan klasifikasi kategori kualitas udara menggunakan metode KNN dan Naive Bayes, dan seberapa baik akurasi kedua metode tersebut, dan metode mana yang memberikan hasil paling optimal untuk data besar dan variatif seperti WAKI atau World Air Quality Index. Selanjutnya, tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengolah dan mempersiapkan dataset AKI dunia melalui preprocessing. Selanjutnya, menerapkan algoritma KNN dan Naive Bayes secara tepat, kemudian membandingkan performa kedua metode tersebut dan menentukan metode klasifikasi terbaik untuk memprediksi kategori AKI. Selanjutnya, deskripsi datasetnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada sintaks. Dataset itu berasal dari Kaggle dengan judul World Air Quality Index by City and Coordinates yang berisi data kualitas udara dengan variabel pentingnya yaitu PM2,5, ozon atau O3, karbon monoksida, dan indikator utamanya adalah Air Quality Index atau AQI. Dan dataset AQI ini mencakup kategori kualitas udara seperti good, moderate, dan lain-lain berdasarkan standar kesehatannya. Selanjutnya, untuk eksplorasi data awal, saya membuat heatmap seperti yang sudah dijelaskan tadi juga pada sintaks. Heatmap tersebut menunjukkan bahwa PM2,5 memiliki pengaruh paling dominan terhadap AKI dan korelasi mendekati 0,98 menjadikannya polutan utama yang menentukan kualitas udara. Selanjutnya, saya juga membuat
bar chart distribusi EKI kategori, yang dimana menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada kategori good dan moderate, sehingga kualitas udara pada mayoritas kota tergolong aman hingga sedang. Selanjutnya, jumlah untuk kategori unhealthy dan unhealthy for sensitive group tercatat jauh lebih sedikit, dan kasus very unhealthy dan hazardous muncul dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu yang paling sedikit. Selanjutnya, untuk membuat model KNN seperti yang sudah dijelaskan pada sintaks tadi mencapai akurasi yang sangat tinggi, yaitu 0,996, yang menunjukkan kemampuan prediksi hampir sempurna pada seluruh kategori AKI, dan confusion matrix seperti yang terlihat pada sintaks tadi, kategori 0 dan 2 menunjukkan terklasifikasi sangat akurat, kategori 3, 4, 5 hampir sempurna, dan 5 memiliki kesalahan klasifikasi. Selanjutnya, pada model Naive Bayes menunjukkan akurasi 0,97, yang berarti walaupun performanya tetap tinggi walaupun tidak setinggi KNN, dan confusion matrixnya juga menunjukkan kategori 0 dan 2 diprediksi sempurna tetapi menurun kinerjanya pada kategori 3, yang menunjukkan sebagian besar data kategori ini diprediksi kategori 4 seperti yang sudah saya jelaskan pada sintaks tadi. Sehingga diperoleh kesimpulan dari yang sudah saya lakukan bahwa model KNN memiliki performa yang paling tinggi, yaitu sebesar 99,64%, dan Naive Bayes memberikan akurasi 97% walaupun masih terdapat sedikit kesalahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa KNN lebih efektif untuk data besar dan numerik seperti AKI, dan metode terbaik untuk klasifikasi kategori kualitas udara dunia yang diperoleh adalah model KNN. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.